Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Baiklah rekan-rekan, di sini kami dari kelompok 4 penelitian pendidikan akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait pada materi jenis penelitian berdasarkan data penelitian. Baik, langsung saja. Untuk materi yang pertama terkait tentang penelitian primer akan di penelitian studi kasus yang akan dijelaskan oleh saudari Umu. Kepada Umu disilahkan. Baik, untuk materi pertama yaitu penelitian primer studi kasus. Di sini saya mengambil rujukan pada 4 ahli yaitu Sri Wahyuningsih 2013, Hens 2017, Meriam dan Tisdal 2015, dan Borbasi 2004. Jadi pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa secara sederhana, penelitian studi kasus diartikan sebagai suatu proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, detail, serta terperinci dalam suatu peristiwa atau kejadian tertentu untuk memperoleh sebuah ilmu pengetahuan. Adapun langkah-langkah dari penyusunan studi kasus tersebut terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama menentukan dan mendefinisikan pertanyaan penelitian, yang kedua menentukan desain dan instrumen penelitian, yang ketiga mengumpulkan data, dan yang keempat yaitu menentukan teknik analisis data. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Umu. Selanjutnya yaitu penelitian eksperimen yang akan saya jelaskan. Di sini saya mengutip dari beberapa ahli. Yang pertama adalah Ari Kunto pada tahun 2006. Kemudian ada Jaidun tahun 2011. Kemudian ada Hadi dalam Rayatnya pada tahun 2018. Sehingga secara sederhana penelitian eksperimen ini dapat disimpulkan sebagai penelitian yang sengaja dilakukan untuk mengetahui adanya atau tidak adanya hubungan sebab akibat dari dua faktor dengan diberikan perlakuan khusus sehingga nantinya akan diketahui ada atau tidaknya hubungan sebab akibat dari perlakuan yang diberikan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian eksperimen adalah untuk menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab akibat serta seberapa besar hubungan sebab akibat tersebut dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa kelompok eksperimen dan menyediakan kontrol untuk perbandingan. Nah, saya kutip tujuan tersebut dari ayatnya pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian eksperimen. Menurut Ilyas, pada tahun 2015, karakteristik penelitian eksperimen itu ada 3. Yang pertama adalah manipulasi, di mana penelitian menjadi salah satu dari sekian variabel bebas untuk menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti, sehingga variabel lain dipakai sebagai pembanding yang bisa membedakan antara yang memperoleh perlakuan atau manipulasi dengan yang tidak memperoleh perlakuan. Karakteristik yang kedua adalah pengendalian, di mana peneliti menginginkan variabel yang diukur untuk mengalami kesamaan sesuai dengan keinginan peneliti dengan menambahkan faktor lain ke dalam variabel. Yang ketiga yaitu pengamatan, di mana peneliti melakukan suatu kegiatan yang mengamati untuk mengetahui apakah ada pengaruh manipulasi variabel bebas yang telah dilakukan terhadap variabel lain. Selanjutnya yaitu variabel penelitian eksperimen. Nah, variabel penelitian eksperimen ini ada beberapa. Menurut Jaidun pada tahun 2011, variabel eksperimen ada beberapa. Yang pertama adalah variabel bebas atau independen, yaitu merupakan variabel yang akan dilihat pengaruh terhadap variabel terikat. Yang kedua adalah variabel terikat atau dependen, merupakan variabel hasil dampak atau akibat dari variabel bebas atau perlakuan. Selanjutnya adalah variabel kontrol. Variabel ini berpengaruh terhadap variabel terikat, tetapi pengaruhnya ditiadakan atau dikendalikan dengan cara dikontrol atau diisolasi pengaruhnya.
Yang terakhir adalah variabel moderator. Variabel yang mempengaruhi tingkat hubungan pengaruh variabel terhadap variabel terkait, atau hubungan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang memiliki nilai berbeda pada level yang berbeda. Sekian materi dari saya. Selanjutnya penelitian survei yang akan dijelaskan oleh rekan kami, Saudara Gilang. Kepada Gilang, disilahkan. Baik, mungkin Saudara Gilang terkendala jaringan. Nah, penelitian survei. Nah, penelitian ini ada di pengertiannya ada pertama dari Nazir pada tahun 2003, kemudian ada Robert Groves pada tahun 2010 yang mendefinisikan penelitian survei sehingga dapat disimpulkan penelitian survei ini adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang diperoleh adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distributif, dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Next, kegunaan penelitian survei. Kegunaan penelitian survei ada dapat dibedakan dapat diketahui ada 7, yaitu yang pertama adalah penjagaan atau eksploratif, kemudian deskriptif, kemudian penjelasan atau eksplanatori atau konfirmatori, yaitu menjelaskan hubungan kasual. Yaitu hubungan kasual kita ketahui adalah hubungan sebab akibat. Dan pengujian hipotesa. Kemudian evaluasi. Yang kelima adalah prediksi atau meramalkan kejadian tertentu di masa yang akan datang. Yang keenam, penelitian operasional. Dan yang ketujuh, pengembangan indikator sosial. Mungkin sekian dari penelitian survei. Materi selanjutnya yaitu tentang penelitian sekunder atau penelitian studi kepustakaan yang akan dijelaskan oleh Nadia Mardani. Pada Nadia, silahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penelitian sekunder atau penelitian studi kepustakaan. Di sini kami mengambil 3 ahli. Yang pertama Nadunan Jaya tahun 2014 dan juga Meling tahun 2019 dan Sugiono tahun 2012. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur, dan penulis. Next. Metode analitis data ini terbagi menjadi 2, ada analitis data kualitatif dan juga analitis data kuantitatif yang dapat dipergunakan oleh metode penelitian analitis data sekunder, itu menurut Andres dan kawan-kawan pada tahun 2012. Studi kepustakaan ini dilakukan agar mendapatkan informasi yang bersifat teoritis sehingga peneliti mempunyai landasan teori yang kuat sebagai suatu hasil ilmiah. Itu menurut Meling pada tahun 2019. Langkah-langkah penelitian kepustakaan ini menurut Z pada tahun 2018 yaitu yang pertama memilih ide umum mengenai topik penelitian. Ide ini adalah ide umum yang terkait dengan penelitian yang akan dibahas. Yang kedua ada mencari informasi yang mendukung topik. Informasi yang disampaikan harus dapat mendukung topik yang ingin dibahas pada penelitian yang diangkat. Yang ketiga ada pertegas fokus penelitian. Fokus yang akan dibahas harus diberikan penekanan sehingga pembaca dapat memahami topik masalah tersebut. Selanjutnya ada mencari dan menemukan bahan bacaan yang diperlukan untuk mengklasifikasi bahan bacaan tersebut. Yang kelima ada membaca dan membuat catatan penelitian. Catatan penelitian ini berguna agar memudahkan penulis dalam menganalisis data. Yang keenam ada mereview dan memperkaya lagi bahan bacaan agar dapat memudahkan dalam memecahkan kasus yang diangkat dalam penelitian. Yang ketujuh ada mengklasifikasi lagi bahan bacaan dan mulai menulis laporan. Di sini berguna agar dapat memahami hasil penelitian dan tidak terdapat kesalahan penulisan. Baik, itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia Mardayani. Demikianlah
penjelasan materi kami terkait tentang jenis-jenis penelitian. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Jika ada, disilahkan. Saya ulangi sekali lagi, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, maka demikianlah presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.